Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilyas Hendi Wijayanto, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Teman-teman, kalau kita bicara soal perang dalam hukum internasional yang terbayangkan di pikiran kita, ya, biasanya adalah apa? Tank, jet tempur, ledakan, invasi tentara ke wilayah darat. Tapi, namun di era digital saat ini, medan pertempuran telah bergeser secara masif. Tanpa menembakkan satu peluru pun, sebuah negara bisa melumpuhkan listrik negara lain, merusak fasilitas nuklir, hingga mengacaukan sistem keuangan lawan hanya lewat baris kode komputer. Lantas, pertanyaan, apakah serangan cyber antar negara diatur oleh hukum internasional? Kapan serangan hacker bisa dianggap sebagai aksi perang resmi? Dan bagaimana hukum internasional merespon konflik jenis baru ini? Yuk kita bedah bersama-sama. Oke, teman-teman semuanya, mari kita masuk ke aspek teori dan dasar hukumnya terlebih dahulu dalam materi yang akan saya sampaikan pada sesi saat ini. Dalam hukum internasional klasik, landasan utama yang mengatur konflik bersenjata adalah Piagam PBB, Yun Carter. Pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB melarang setiap negara anggota menggunakan ancaman atau kekerasan, use of force, terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Dan pada pasal 51 Piagam PBB memberikan hak inherent bagi suatu negara untuk melakukan pembelaan diri, self-defense, jika terjadi serangan bersenjata. Pertanyaan krusialnya, apakah baris kode atau serangan cyber yang tadi kita pertanyakan itu masuk dalam kategori kekerasan atau serangan bersenjata? Untuk menjawab ini, para ahli hukum internasional terkemuka di dunia berkumpul di bawah naungan NATO dan menyusun pedoman yang dikenal sebagai Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. Berdasarkan Tallinn Manual, sebuah serangan cyber antara negara dapat disertakan dengan serangan bersenjata konvensional apabila serangan cyber tersebut menghasilkan akibat berupa kerusakan fisik, korban jiwa, atau kelumpuhan infrastruktur kritis yang parah. Prinsip ini menggunakan pendekatan scale and effect atau skala dan dampak. Jika dampaknya setara dengan bom atau meriam, maka hukum internasional memperlakukannya sama seperti serangan militer. Dan pembahasan selanjutnya yaitu teori. Teori ini menemui panggung sejarahnya lewat sebuah studi kasus nyata. Jadi ada kasus yang sangat terkenal di kalangan pakar hukum internasional. Namun jarang dipahami detailnya oleh publik luas, yaitu kasus virus Stuxnet. Kasus virus Stuxnet ini terjadi pada tahun 2010. Pada rentang tahun 2009 hingga 2010, fasilitas pengayaan nuklir di Iran yang terletaknya di Natanz mengalami kerusakan misterius. Ribuan mesin trifugal milik Iran ini berputar melebihi batas-batas kecepatan hingga hancur berkeping-keping.
Setelah diinvestigasi, ternyata penyebab bukanlah sabotase fisik atau lemparan bom, melainkan sebuah malware super kompleks yang diberi nama Stuxnet. Virus cyber ini dirancang khusus untuk menyesup ke dalam sistem kontrol industri atau disingkat dengan sebutan PLC, buatan Siemens yang mengendalikan mesin nuklir Iran. Walaupun tidak ada negara yang secara resmi mengaku, investigasi intelijen dunia menunjuk bahwa Stuxnet adalah hasil operasi cyber gabungan antara Amerika Serikat dan Israel untuk menggagalkan program nuklir Iran. Dan analisis hukum internasional pada kasus ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Mengapa kasus ini sangat banget penting dalam hukum internasional? Yang pertama, pelanggaran kedaulatan, yaitu menyusupkan kode jahat ke dalam fasilitas vital negara lain tanpa izin adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan wilayah negara. Poin yang kedua, kategori kekerasan. Karena Stuxnet menyebabkan kerusakan fisik secara nyata pada ribuan sentrifugal nuklir Iran, mayoritas ahli hukum internasional sepakat bahwa Stuxnet telah melampaui ambang batas serangan cyber biasa dan memenuhi kriteria penggunaan kekerasan use of force di bawah pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Dan pada poin 3, tantangan atribusi. Nah, inilah celah terbesar dalam hukum cyber internasional. Iran kesulitan melakukan tindakan balasan atas dasar pasal 51 self-defense karena secara hukum sulit membuktikan bukti digital yang tidak terbantahkan di Mahkamah Internasional untuk menunjuk siapa pelakunya secara langsung. Dan kesimpulan pada materi sesi kali ini, meski hukum internasional sudah mengatur landasannya, ada hambatan terbesar dalam menegakkan hukum pada konflik cyber, yaitu masalah atribusi. Di dunia fisik, jika jet tempur berbendera negara A menjatuhkan bom di negara B, pelakunya jelas. Namun di dunia cyber, peretas biasa bisa menggunakan server lompatan, menggunakan identitas palsu, atau memanfaatkan kelompok peretas non-negara. Akibatnya, secara hukum internasional sangat sulit bagi negara korban untuk mengumpulkan bukti digital yang memenuhi standar pembuktian di Mahkamah Internasional untuk menunjukkan pemerintah mana yang bertanggung jawab secara langsung. Dan selain itu, dengan maraknya penggunaan artificial intelligence (AI) dalam serangan cyber otomatis saat ini, batas antara kejahatan cyber biasa dan agresi militer antar negara menjadi semakin kabur. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada tugas video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pada mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPA, RB, CML, CME, CMLC, yang telah membimbing kami hingga pada akhir ujian semester saat ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa membawa wawasan baru bagi kita semua dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.